Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman. Allamal Qur'ana khalaqal insan. Allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikud dayyan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu sayyidul akwan. Wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi dzawil khuluqi wat taqwa wal iman. Amma ba'du, faqala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Wa qala habibuna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Wa qala al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala, ajibtu liman yaqra'ul Qur'ana wa lam yafham ma'aniyahu kaifa yataladzadzu biqira'atih. Asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji serta syukur senantiasa kita persembahkan kehadiran Allah SWT pada pagi menjelang siang ini. Masih diberikan kesempatan kesehatan, meski agak telat sedikit, bisa mengikuti kajian pada pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan keberkahan senantiasa meliputi kita. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Berharap kita berada di barisan orang-orang ahli Al-Quran, sekalipun barisan kita paling terbelakang. Yang pasti yang kita harapkan berada pada barisan orang-orang ahli Al-Quran. Baik asatidzah yang dimuliakan oleh Allah SWT, sudah berapa kali kita absen ya, tidak melakukan kajian dengan beberapa alasan. Kini kita kembali lagi, dan sebelumnya sudah masuk di ayat-ayat yang sebagai nasikhah dan mansukhahnya. Itu ayat-ayat yang simpelnya saya buat dalam kurungnya, dihapus hukumnya. Nah, pembahasan tentang nasikh dan mansukh ini menjadi pembahasan yang sangat penting dalam ilmu Al-Quran. Kenapa? Karena di Al-Quran ada ayat-ayat. Karena dalam ayat-ayat Al-Quran dikelompokkan ada ayat-ayat ahkam mengenai hukum-hukum syariat. Nah, hukum-hukum syariat itu ada yang relevansi pada masa itu atau pada masa tertentu, ada yang tidak relevan lagi. Nah, karena memang ayat-ayat hukum ranahnya harus diistinbat, harus diambil intisari daripada hukum itu, makanya lahirlah ulama usul fikih. Makanya kalau kita lihat pembahasan nasikh dan mansukh, kalau kita buka kitab-kitab ulumul Quran, pasti kita jumpai ada bab nasikh dan mansukh fil Quranil Karim.
Kita buka lagi kitab-kitab usul fikih, apalagi nanti dikhususkan ada bab, biasanya babnya berdekatan dengan bab qiyas, kemudian bab takhsisul am, mengkhususkan yang umum, taqyidul mutlak, kemudian menentukan yang masih umum. Setelahnya nasikh dan mansukh. Pasti kita ketemu, karena posisi ulama usul fikih adalah menistinbat hukum dari teks yang ada, kemudian diistinbatkanlah hukumnya, apakah hukumnya haram, sunnah, mubah, makruh, dan apa lagi? 5 itu. Paling atas wajib ya, wajib, turun ke bawah sunnah, turun ke tengahnya ada mubah, bawahnya ada haram, makruh, kemudian paling bawah haram. Nah, kalau kita perhatikan definisi ulama mengenai nasikh dan mansukh atau an-naskhu, ini kalau ditinjau ya ada 2 makna secara sisi bahasa. Yang pertama itu ada maknanya ar-raf'u wal izalah. Ar-raf'u wal izalah. Raf'u itu artinya mengangkat, izalah itu menghilangkan, atau bahasa pertengahannya mengganti. Nah, sedangkan yang kedua ada makna lain seperti naqlu syai'in min makanin ila makanin ma'a baqa'il awal. Jadi memindahkan sesuatu hal dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi zat wujudnya masih tetap ada. Artinya yang ini tadi nggak sampai hilang. Itu makna yang kedua. Nah, kalau makna yang kedua ini bukan menghilangkan, bukan menghapus, bukan mengangkat, tapi lebih kepada menyalin. Kalau istilah zaman sekarang copy paste. Oke. Nah, ini memang nasikh dan mansukh ini harus kita jelaskan dari awal supaya nanti kedepannya sudah masuk surah Ali Imran nggak lagi kita singgung. Di awal-awal saja, biar kelompok berapa ini? Biar agak pening sedikit kelompok berapa? Kelompok 2 ini. Yang penting kalaupun ada istilah-istilah yang saya ungkapkan, ya ngangguk-ngangguk aja lah insyaallah ya. Nanti pas videonya bisa diulang-ulang. Nah, istilah yang tadi itu ya, itu belum masuk ke pengertiannya secara istilah. Tadi sudah saya singgung bahwa yang membuat istilahnya adalah ulama-ulama usul fikih, bukan ulama hadis, bukan ulama fikih misalnya. Enggak, khusus ulama usul fikih. Makanya istilah-istilah yang muncul itu kira-kira abad ketiga. Abad ketiga yang paling populer abad keempat ya, abad ketiga, abad keempat. Yang agak-agak abad-abad agak awal seperti Ibnu Hazm sudah mengungkapkannya. Di antara istilah-istilah yang diungkapkan oleh ulama, makna daripada nasakh ya, mulai daripada Ibnu Hazm, bukan Ibnu Hazm Al-Zahiri, tapi yang pendahulunya 1 abad, 2 abad bahkan hampir sebelumnya. Kemudian ada Abu Bakar Al-Jassas. Abu Bakar Al-Jassas ini mazhabnya Maliki. Kemudian Al-Baqillani juga Maliki. Ada Imam Al-Ghazali Syafi'i. Ada Al-Husain Al-Basri. Al-Husain Al-Basri ini kalau mazhab fikihnya adalah Syafi'i, mazhab akidahnya adalah Mu'tazilah. Karena dia ulama usul. Kemudian ada Makki ibn Abi Thalib, baru Ibnu Hazm Al-Zahiri. Kemudian Al-Juwaini Al-Syafi'i, Ar-Razi Al-Syafi'i, Ibnul Hajib Al-Maliki. Jadi intinya yang membuat istilah-istilah ini
rata-rata mendefinisikannya adalah ulama Syafi'i dan ulama Maliki. Ada ya sebagian Hambali seperti Al-Qadhi Abu Ya'la. Nah, di antara istilah-istilah makna-makna secara istilah daripada nasakh yang diungkapkan ulama yang paling minim kritik. Jadi ulama awal membuat istilah definisi daripada nasakh. Ulama setelahnya mengkritik bahwasanya itu istilahnya masih belum terlalu kompleks. Nah, istilah kalau dalam istilah logikanya tidak jami' mani', tidak menghimpun dan tidak mengeluarkan yang bukan bagiannya. Nah, segitu terus sampai ke eranya Ibnul Hajib. Nah, Ibnul Hajib ini ketika membuat istilahnya, makna daripada nasakh secara istilah ini minim kritik, sudah mulai diterima oleh jumhur ulama. Apa kata beliau makna daripada nasakh secara istilah? Raf'u hukmin syar'iyyin bidalilin syar'iyyin mutaakhir. Jadi mengangkat, menghilangkan, mengganti hukum syariat yang ada dengan dalil syar'i, dengan hukum syariat yang baru yang belakangan. Jadi sudah ada hukum syariat yang awal yang sudah diamalkan, tapi setelah itu datang ayat lain yang membatalkan hukum yang sebelumnya, menggantinya dengan yang baru. Nah, itu kurang lebih makna secara istilahnya. Apakah ada sepanjang sejarah yang mengingkari adanya nasakh, ada yang penghapusan hukum dalam Al-Quran? Ada. Jadi yang kita terima ini, berarti nggak ada perdebatan. Ada. Yang pertama sekali mengatakan tidak ada nasakh dalam Al-Quran adalah namanya Abu Muslim Al-Asfahani. Nah, nama ini penting untuk dicatat. Abu Muslim Al-Asfahani. Beliau mazhabnya Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah biasanya orang logikawan, menggunakan logika. Umumnya yang mengkritik nasakh tidak ada dalam Al-Quran, katanya itu, apalagi yang logikawan tadi. Siapa yang mengatakan ada nasakh dalam Al-Quran berarti mengatakan al-bada. Al-bada ini bukan bada yang buadannya gede, itu bukan. Al-bada, bada ini maknanya kalau kita mengatakan nasakh, ada penghapusan hukum dalam Al-Quran, ada penghapusan ayat. Jadi bada ini artinya kita menyematkan kepada Allah. Allah itu tidak mengetahui kecuali sesuatu itu telah terjadi baru Allah ketahui. Kejam kan? Nah, kejam. Harusnya Allah mengetahui yang terdahulu, yang akan datang. Nah, ini karena nasakh tadi. Karena maksudnya kalau kita katakan nasakh dalam Al-Quran ada, berarti Allah itu bada. Artinya kenapa nggak tetap saja hukumnya? Kalau memang nanti juga dihapus, ya, kenapa ditetapkan sekarang? Toh juga nanti dihapus, berarti setelah melihat seakan-akan nih yang mengatakan bada itu, yang menganggap bada, seakan-akan sebelumnya Allah belum tahu, tapi setelah diterapkan, ternyata nggak cocok, akhirnya diganti, diturunkan yang baru. Nah, ini rombongan Abu Muslim dan Al-Asfahani. Siapa yang mengikutinya, yang menganggap, yang mengatakan ada nasakh dalam Al-Quran itu berarti mengatakan bada, dan bada adalah mustahil bagi Allah. Nah, ada yang agak tidak terlalu ekstrim. Yang dikritiknya itu adalah makna rofa dan izalah, makna menghilangkan, menghapus, itu yang dikritiknya. Tapi yang baiknya katanya itu bayan saja, bayanu intihai muddatil ibadah. Bayan itu artinya penjelasan. Ya, bayan itu ya saja, bainah ini juga dari kata bayan. Bayan itu artinya menjelaskan. Jadi menjelaskan suatu hukum,
menjelaskan istilahnya masa expired sebuah hukum. Menjelaskan, bukan mengangkat, gitu maksudnya. Itu orang yang mengkritik. Oke, kita lanjut saja sini ya, yang di materinya. Itu tadi sekilas. Kalau sebelumnya sudah saya sampaikan pembagian daripada nasakh. Ada nasakh berdasarkan tetap atau tidaknya sebuah ayat. Ada atau tidaknya ayatnya masih dalam Al-Quran. Ada yang dinasakh ayat beserta hukumnya secara bersamaan. Nggak ada lagi ayatnya, nggak ada lagi hukumnya. Ada yang hanya dinasakh hukumnya saja. Ayatnya masih tetap ada dalam Al-Quran, tapi tidak diamalkan lagi. Kemudian yang ketiga, ada yang ayatnya yang dinasakh, yang dinasakh, kemudian hukumnya masih tetap ada. Tapi yang kedua tadi yang paling banyak dalam Al-Quran. Oke, kemudian ada Al-Quran menasakh Al-Quran. Ada Al-Quran menasakh sunnah. Ada sunnah menasakh Al-Quran. Ada sunnah menasakh sunnah. Tapi yang Al-Quran menasakh Quran itu sudah sepakat ulama. Sunnah menasakh sunnah sepakat ulama. Tapi yang enggak sepakat itu sunnah menasakh Quran. Karena dianggap ayatnya kan bunyinya seperti ini. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha. Tidaklah kami nasakh sebuah ayat, kemudian kalau kami lupakan ayat itu kecuali kami ganti dengan lebih baik. Karena dianggap sunnah tidak lebih baik daripada Quran. Au misliha, bahkan misalnya juga enggak selevel Al-Quran dengan sunnah. Kemudian yang nasakh juga ada yang nasakh musawi, ya. Artinya hukum yang awal dengan hukum yang baru itu sama-sama selevel. Kayak pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, itu selevel lah. Ada yang lebih susah. Ada yang lebih susah dari awalnya agak ringan, tapi tambah susah. Nah, tambah susah, tapi memang yang tambah susah ini pahalanya makin gede. Allah itu Maha Adil. Ada yang ini yang banyak, dari yang susah menuju ke yang ringan. Ini yang paling banyak. Oke ya. Adapun yang kita cantumkan dalam materi ini adalah nasakh tidak terlalu ketat seleksi ayat-ayatnya. Artinya apa saja yang menjadi khilaf ulama bahwa ayat itu adalah ada nasakh, kita masukkan. Maka jumlahnya sekitar 26. Padahal Imam Suyuti menyebutkan dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran, ayat-ayat yang dinasakh itu hanyalah 20 saja. Dari seluruh Quran 20. Belakangan kata nama beliau Dr. Mustafa Z. Dr. Mustafa Z ini ahli usul, ahli Quran. Kata beliau bahwa ayat yang benar-benar sahih, ada riwayat sahihnya yang dinasakh itu hanya 6 saja. 6 ayat. Imam Suyuti 20, Dr. Mustafa Z hanya 6 saja. Sedangkan yang kita cantumkan di sini di surah Al-Baqarah saja ada sekitar 26 ayat. Itu yang saya bilang tadi, karena kita campur khilaf-khilafnya juga. Yang masih pembahasannya antara am, mengkhususkan yang umum, kemudian menentukan yang masih global, itu juga kita cantumkan dalam materi ini. Oke, kita lihat mana saja ayat-ayat yang ada terjadi penasakhan. Ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 62. Nah, hati-hati, ayat ini sering digunakan oleh orang pluralisme. Pluralis. Nah, kalau saya antara R dan L kalau berdekatan
harus ngomongnya hati-hati. Pluralis. Ya. Jadi ini ayat ini biasanya digunakan untuk ini, menyamakan semua agama. Ini loh buktinya dalam Al-Quran, ada orang beriman, ada Yahudi, ada ayat lain ada Majusi, ada Nasoro, ada bahkan Sobiah. Itu satu rentetan ayat katanya disatukan. Nah, bagaimana nanti kita memahaminya? Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, wassabiina, orang-orang Sobiah, man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila sholiha, siapa yang beriman dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan mengerjakan amal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim, maka pahalanya nanti ada di sisi Allah, dan seterusnya ayatnya. Nah, orang-orang yang beriman di sini ini juga banyak pendapat ulama ya. Ayat ini khususnya agak saya bahas sedikit. Orang-orang beriman di sini ada yang mengatakan, ada ahli tafsir yang mengatakan orang beriman di sini dimaksudkan orang beriman yang munafik. Jadi orang munafik disetarakan dengan orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sobiah. Dan ada yang mengatakan bahwasanya orang-orang yang beriman disebutkan dalam ayat ini adalah orang yang beriman sebelum Nabi Muhammad diutus. Dalam kitab-kitab mereka Nabi sudah diceritakan. Sebenarnya ayat ini yang digunakan oleh orang pluralisme, pluralis agama, tujuannya supaya tidak mengimani Nabi Muhammad. Karena ayat yang disebutkan setelahnya man amana billahi wal yaumil akhir. Udah, enggak apa-apa Nasrani, enggak apa-apa Yahudi. Yang penting iman sama Allah dan hari akhir saya udah cukup. Enggak Nabi Muhammad. Ini ayat ini digunakan untuk itu. Nah, padahal kalau makna yang kedua tadi adalah maknanya orang-orang beriman sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Sebelum diutus sudah memang beriman. Bahkan dalam kitab-kitab mereka seperti misalnya novel yang Waraqah bin Naufal. Kemudian banyak lagi yang termasuk yang ini ya, termasuk kawan-kawannya atau kawan-kawannya Salman Al-Farisi. Itu juga beriman melalui kitab mereka kepada Nabi meskipun Nabi belum diutus. Meskipun mereka enggak jumpa Nabi. Nah, itu makna kedua. Makna ketiga memang orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad kita ini. Kita termasuk masuk nih. Innalladzina amanu, saya dan ustazah semuanya. Kita maksudnya. Kemudian man amana billahi wal yaumil akhir. Dan ayat ini kalau mau jawab sama orang yang pluralis tadi, flu, ya dia flu dulu. Masalahnya flunya laris pula. Ya, jawaban ayatnya, kalau kita nggak mau banyak-banyak menampilkan pendapat, kita bilang saja ayatnya telah dimansukh. Ayatnya telah dimansukh. Mana penasakhnya? Dalam surah Ali Imran ayat 82, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Siapa saja yang setelah datang Islam, siapa saja yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Apa saja agamanya, kalau sudah ada Islam, ya Islam. Yang lain itu sudah dinasakh oleh Islam. Kemudian tadi ada disebutkan dalam ayatnya kelompok Sobiah. Kalau kelompok Sobiah ini sekarang ini masih ada.
masih ada di perbatasan Irak sana lah, di Irak. Namanya Mendaiyah. Dan orang ini, yang orang Sobiah ini, kalau mufasir awal menyebutkan orang Sobiah itu orang yang menyembah bintang-bintang. Artinya dia anggap Allah itu mewakilkan pengaturan bumi dan alam jagat raya ini kepada bintang-bintang itu, maka mereka sembah ke sana. Ada yang bilang ya menyembah malaikat. Intinya mereka ini masih ada sampai sekarang. Masih ada di Irak sana. Dan punya komunitas khusus, agama khusus yang memang sangat ketat. Dan sangat bahkan nabi mereka sangat mengidolakan Nabi Yahya. Nabi Isa mereka nggak akui. Nabi Muhammad pun enggak. Nama kitabnya Kenza Robbah. Jadi penulisan kitabnya itu sebenarnya bahasa orang itu ya. Bahasa orang itu dulu. Tapi semenjak tahun 2000-an baru diterjemahkan dalam bahasa Arab. Jadi penulisannya dari kanan ada, dari kiri ada. Dari kanan yang baik-baik, dari kiri yang buruk-buruk. Dari kanan yang perintah, dari kiri yang larangan. Nah itu Sobiah. Tapi Sobiah yang seperti ini itu tidak layak lagi untuk apa? Karena dia mengimani sebagian nabi dan mengingkari sebagian nabi. Terutama mengingkari Nabi Muhammad ini dosa paling besar. Dosa paling besar orang beragama selain Islam adalah mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat kedua, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab, bukan ayatnya. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah ya, la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama. Nanti sampai waqimus sholata wa atuz zakata wa qulu linnasi husna. Katakanlah kepada orang-orang dengan tutur kata yang baik. Nah, kalau memang khitabnya, arah pembicaraannya, sasaran pembicaraannya adalah orang-orang Bani Israel, maka nggak ada nasakh. Ya karena memang Bani Israel juga diperintahkan, istilahnya ada ikatan janji yang kuat dengan Allah, bahwasanya jangan menyembah kecuali selain Allah, kemudian berbaik kepada kedua orang tua, bertutur katalah kepada orang tutur kata yang baik. Itu memang mereka juga diperintahkan. Tapi kalau sasaran pembicaraannya orang-orang beriman, orang kita, umat-umat Nabi, wa qulu linnasi husna, katakanlah kepada orang-orang itu umum ya, orang kafir juga termasuk perkataan yang baik. Nah, ini konteksnya adalah dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, kondisi yang tidak baik. Masa kita dalam kondisi yang diperangi, wa qulu linnasi husna, cocok? Katakanlah kepada orang yang baik, tutur kata yang baik. Enggak lah, kita udah diserang ini, sudah dimusuhi. Makanya turun ayat di surah At-Taubah ayat 5 ini sebagai menasakh yang sebelumnya. Faqatulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, maka perangilah kaum musyrik dimanapun kalian temui mereka. Maka perangilah orang-orang musyrik dimanapun kalian jumpai mereka. Bukan ini nanti nengok orang musyrik langsung diperangi, enggak. Nengok orang Hindu diperangi, nengok orang Buddha, enggak. Ini konteksnya perang. Karena mereka itu sudah merajalela ya, mengintimidasi umat Islam, memerangi umat Islam. Makanya faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, karena sudah kalau enggak dia, saya yang mati, kayak gitu sudah apanya. Wajarlah apa ini ayatnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri. Ini juga anjuran untuk memaafkan, kemudian berlapang dada sampai Allah mendatangkan dengan perintahnya. Ini juga ayat perang. Ayat perang yang di Al-Baqarah
umumnya dinasakh oleh ayat-ayat perang yang ada di surah At-Taubah. Turun ayat, tadi kan maafkan saja kan, maafkanlah, berlapang dada lah. Ya wajar lah, kita belum punya kekuatan dulu era Mekah. Maksudnya kalau zaman dulu tuh belum punya kekuatan. Setelah turun ayat wa qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyah. Nah, perangilah orang yang tidak beriman. Ini ketika hidup berdampingan ya. Berdampingan dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Mereka itu harus dipaksa untuk bayar jizyah upeti. Kalau kayak kita ini mirip pajak lah. Nah, karena kalau umat Islam bayar zakat wajib. Masa enak saja kita bayar zakat? Mereka hidup di lingkungan orang Islam, di bawah naungan orang Islam, perlindungan orang Islam, enak-enak saja nggak bayar. Jadi bayar uang keamanan lah bahasanya. Jadi mereka bayar uang keamanan biar berimbang dengan umat Islam. Itu juga bukan sebuah kezaliman, bukan sebuah kezaliman.